Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mulyana dengan NPM 2111070035 dan rekan saya yang bernama Rosdiana Sinaga dengan NPM 2111070024. Kami dari Prodi Bahasa Indonesia ingin mewawancarai dua narasumber tentang pengetahuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Narasumber yang pertama yaitu seorang mahasiswa dari jurusan Penjaskesret. Di sini saya sudah berada bersama narasumber saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama abang siapa? Nama saya Suwardi. Ini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, pertanyaan pertama, apakah bahasa sangat diperlukan di kalangan mahasiswa? Menurut saya sih sangat penting sekali mengenai bahasa Indonesia ini. Terlebihnya khususnya kita di Indonesia ini, karena di Indonesia ini banyak dan ada beberapa suku-suku dan bahasa lain. Jadi sangat penting sekali mengenai tentang bahasa Indonesia, sangat perlu. Namun, pada kenyataannya saat ini, masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja ataupun mahasiswa, sering menggunakan bahasa asing. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai penggunaan bahasa asing yang sering digunakan oleh remaja ataupun mahasiswa? Kalau mengenai tentang bahasa asing, itu kita harus menyesuaikan keadaan. Di mana kita duduk atau di mana kita berbicara dan sama siapa. Kalau kita berbicara sama seorang atau orang dari kampung kita, termasuk saya sendiri, itu ada bahasa sendirinya. Kalau kita menjumpai seorang kampung, otomatis kita berbahasa daerah. Jikalau kita berbicara campuran maksudnya dalam arti kata sukunya itu campuran, kita di situ berbahasa Indonesia. Biar tidak ada kesalahpahaman dari pihak yang pertama maupun pihak lain-lainnya. Apa yang perlu Anda lakukan untuk membatasi diri dari penggunaan bahasa asing ataupun bahasa gaul? Menurut saya sih kita harus membatasi kawan yang bahasa asing tersebut. Karena jika kita hanya berkawan atau bergaul dengan mereka, otomatis bahasa Indonesia kita itu tidak meningkat. Yang pertama itu, yang kedua tidak ada perkembangan dan tidak ada perubahan. Jikalau kita hanya berteman sama orang-orang yang situ saja, kayaknya kita mengatasinya harus bergaul dengan orang-orang yang memakai bahasa Indonesia. Apa dampak dari penggunaan bahasa asing atau bahasa gaul di kalangan mahasiswa? Menurut saya sih dampaknya itu sangat besar. Dampak tersebut bisa orang salah paham. Orang ngomong baik, kita kira ngomong dia ngata-ngatain kita, padahal dia ngatain orang. Karena sifat manusia ini dia masih ada ininya, baperan. Jadinya kita tidak baik dan tidak bagus kalau kita berbahasa asing. Kalau ada orang tidak mengetahui bahasa tersebut. Apakah Anda di rumah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Oh tidak, karena di kampung saya ada bahasa sendiri. Otomatis saya berbahasa daerah. Kecuali ada orang masuk atau ada orang bertanya, otomatis saya menjelaskan atau mengasih tahu dengan bahasa Indonesia. Apa yang Anda ketahui tentang bahasa Indonesia? Yang saya ketahui mengenai tentang Indonesia bahasa Indonesia ini sebenarnya sangat unik. Dari belajar dengan adanya bahasa Indonesia itu kita bisa belajar meletakkan atau menaruh bahasa titik, koma, garis miring, tanda tanya. Ya, cukup sekian saja yang saya ketahui. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang bahasa Indonesia ketika kita berbicara bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar? Misalnya, contoh, kita pergi ke pasar, kan ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jika kita menggunakan bahasa baku, berapakah harga cabai ini sekilo? Nah, kira-kira itu tanggapan Anda bagaimana? Apakah cocok penempatan bahasa baku tersebut di kalangan masyarakat, khususnya di pasar, atau tidak? Berapakah harga cabai sekilo? Apakah kata berapakah itu cocok digunakan? Dapat dan tepat. Tepat. Dapat. Berarti itu kalau misalnya ada seseorang yang menggunakan bahasa yang baku di pasar, hal biasa bagi Anda? Biasa. Oke. Baik, pertanyaan terakhir. Apakah Anda sudah berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Insya Allah.
Namun, ternyata narasumber saya belum menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Simak ulang video berikut. Sifat manusia ini dia masih ada ininya, baper, baperan. Kata baper atau baperan adalah salah satu kata bahasa gaul. Kata baper atau baperan adalah singkatan dari kata bawa perasaan. Nah, di saat wawancara berlanjut, dan narasumber salah dalam memilih kata yang tepat atau kesalahan diksi. Otomatis saya menjelaskan atau mengasih tahu dengan bahasa Indonesia. Kata mengasih tahu tidak tepat digunakan. Seharusnya kata itu diganti dengan memberitahu. Nan, kesalahan narasumber saya selanjutnya adalah Meletakkan atau menaruh bahasa titik, koma. seharusnya kata meletakkan sudah cocok digunakan. Akan tetapi narasumber saya menggantikannya dengan kata menaruh. Baiklah teman-teman, itulah hasil wawancara dengan narasumber pertama. Selanjutnya, kita akan mewawancarai narasumber yang kedua, yaitu seorang mahasiswa dari Universitas Serambi Mekah jurusan biologi. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber. Abang boleh perkenalkan dirinya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliadi dari Fakultas Etik Prodi Biologi. Baik. Baik Bang, saya di sini mau bertanya. Saya akan memberikan pertanyaan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah bahasa sangat diperlukan di kalangan mahasiswa? Ya, tentu sangat diperlukan karena tanpa bahasa pun kita terkadang banyak yang masih bertele-tele. Namun pada hakikatnya saat ini banyak bahasa Indonesia, khususnya kalangan remaja, lebih bangga menggunakan bahasa asing. Bagaimana tanggapan Abang tentang penggunaan bahasa asing yang sering digunakan oleh remaja ataupun mahasiswa sekarang? Sebenarnya boleh saja kalau menurut saya. Bahasa asing itu sebenarnya tergantung kondisi. Apabila temannya itu, maksudnya temannya itu satu daerah ataupun suatu tempat memang bahasanya sama, maka bahasanya itu digunakan di saat orang itu. Tapi apabila orang itu sudah di wilayah luar atau sudah bukan di tempat daerahnya sendiri, itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Itu saja. Yang perlu Abang lakukan untuk membatasi diri dari penggunaan bahasa asing ataupun bahasa gaul? Untuk membatasi diri sih sebenarnya menurut saya sendiri, pertama kan kalau membatasi diri itu harus membiasakan, itu yang pertama. Kemudian apabila kita tidak membiasakan bahasa Indonesia itu, maka terjadilah di positif negatif ya, artinya kita ada kesenjangan gitu, kesenjangan, kesalahpahaman artinya. Tentu saja. Apa dampak dari penggunaan bahasa asing atau bahasa gaul di kalangan mahasiswa? Dampaknya itu yang pertama sekali di sini kurangnya pengetahuan itu, bahasa itu kan gimana kita bilang. Contohnya saya sendiri ini, saya bahas kawan saya lain daerah, jadi saya nggak tahu bahasa dia gimana. Jadi dengan pertanyaan Paknya itu sangat sangat tidak sesuai dengan daerah kita masing-masing. Itu. Apakah Abang di rumah menggunakan bahasa daerah? Karena saya kan kalau peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu saja. Yang Abang ketahui tentang bahasa Indonesia? Pertama di sini kalau mengenai bahasa Indonesia itu kan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu sangat jelas, artinya bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan yang digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Apa pendapat Abang tentang bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar? Misalnya dia menggunakan bahasa Indonesia yang memenuhi syarat KBBI, itu menurut Abang itu bagaimana? Memang kita harus tahu bagaimana cara berbahasa yang baik dan benar di kalangan mahasiswa maupun masyarakat luar.
Untuk penempatannya Bang gitu? Untuk penempatannya itu sendiri tergantung pribadi, bagaimana kita menyesuaikan tempat dan situasi kita di mana kita bertinggal di situ. Baik Bang, di sini saya ingin bertanya tentang bahasa baku dengan bahasa tidak baku. Antara baterai dengan baterai itu yang mana yang betul? Baterai dengan baterai yang baku. Iya, Yang baku apa yang nggak baku? yang baku antara baterai dengan baterai. Yang bakunya baterai. Baik, antara cabai dengan cabai, Cabai dengan cabai. Cabai. hafal atau hafal, Hafal. hakikat atau hakikat, Hakikat. antre atau antri, Antri. apotek atau apotik, Apotik. analisa atau analisis, Analisis. sekadar atau sekedar, Sekedar. asasi atau azazi, Asasi. azazi, adab atau adab. Adab. Baik Bang, mungkin itu saja yang saya wawancarai mengenai bahasa Indonesia sendiri. Terima kasih Bang untuk waktunya.